kabar semuanya? Sehat ya? Insya Allah pada hari ini kita akan mulai belajar ilmu takhrij. Kalian sudah dapat PDF kan? Silahkan dibuka PDF itu. Tapi sebelumnya Ustaz mau maklumkan dulu bahwa di PDF itu masih dalam pengembangan ya, masih butuh banyak perbaikan dan sebagainya, karena memang dikebut untuk daurah ini saja. Nanti insya Allah di akhir perjumpaan kita setelah ditasyrih, Ustaz bisa share yang sudah diperbaiki insya Allah. Kemudian masalah maraji ilmu takhrij. Ilmu takhrij itu adalah salah satu ilmu disiplin ilmu baru kontemporer ya, sehingga marajinya susah, agak sedikit susah ditemukan. Ustaz ada tulis beberapa maraji di akhir bahas itu kalian bisa rujuk sendiri, dan nanti bisa juga Ustaz share kalau kalian mau. Nah, jadi ilmu takhrij ini sebagai gambaran, kalian belajar mustalahul hadis, itu materi ilmu hadis. Nah, prakteknya itu di ilmu takhrij. Semua dari Indonesia kan? Biar Ustaz ngomong Indonesia. Prakteknya itu nanti di ilmu takhrij. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja. Kalian silakan buka videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana kalian bisa lihat ada beberapa materi pokok. Ada sejarah singkat, ada mabadi, dan beberapa. Kita mulai dari materi saja. Untuk mengetahui awal mula ilmu takhrij itu muncul, harusnya kita merujuk kembali ya bagaimana posisi as-sunnah, posisi Al-Quran sebagai sumber hukum ajaran Islam. Sumber hukum ajaran Islam kan ada di ada Al-Quran dan ada as-sunnah. Nah, dua-duanya ini adalah sumber hukum yang maksum. Umat Islam punya kitab yang maksum. Umat Islam, saya boleh kasih ya bebas di mana, tapi banyak nanti di mana, apa di depan aja mana apa serang, ayo udah di belakang kasih tempat buat banyak, agak depanan nggak apa-apa. Lanjut ya. Jadi sampai mana? Oh iya. Dua masadir Islam, dua masadir asasi milik umat Islam ini harusnya maksud, harusnya terbebas dari segala cacat celah. Kita punya kitab yang maksud, kita punya Rasul yang maksud, di mana al-hadis itu adalah apa yang datang dari Nabi dalam segala bentuk. Kita punya dua yang maksud. Tapi rupanya dalam perjalanannya dari generasi ke generasi ini, masing-masing antara Al-Quran dan As-Sunnah punya sedikit kendala. Kalau kita baca di sini ada tulisan ajaran dari agama. Adapun Al-Quran ialah kalamullah al-mu'jiz yang terjaga keasliannya dan terlindung dari segala bentuk penambahan atau pengurangan. Sedangkan Al-Hadis dia memang otentik asli, tapi sayangnya dia tidak selamat dari kekurangan. Kenapa? Karena sepeninggal Rasul SAW, umat Islam tidak ada lagi rujukan yang maksud. Sebelumnya ada wahyu, sebelumnya ada Rasulullah. Begitu Rasulullah wafat, umat Islam tidak ada lagi rujukan yang maksud. Kalau kita lihat yang pertama Al-Quran,
Di zaman Khalifah Utsman, Al-Quran kan mulai ditadwin. Apa sebab? Yang pertama karena Khalifah Utsman takut. Apa katanya dalam Sahih Bukhari? Fa inni khiftu lulusul ilmi. Saya takut nanti anak cucu saya belajarnya apa. Dan zihabal ulama katanya. Apa? Khalifah Utsman. Ulama-ulama kita kan meninggal dunia. Apa kabar nanti Al-Quran kita ya? Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena di zaman itu umat Islam atau agama Islam secara umum sedang berkembang pesat. Akhirnya apa? Bukan cuma bangsa Arab saja yang memeluk Islam. Orang Ajami, wafid yang datang ke Arab dan lain-lain juga memeluk Islam. Akhirnya bahasa Arab itu terkontaminasi, tercampur dengan bahasa Ajami. Inisiatif Khalifah Utsman apa? Kita harus selamatkan keaslian Al-Quran kita. Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Jangan sampai bahasa lahjah sehari-hari kita tercampur dengan bahasa Al-Quran, sehingga ditadwinlah Al-Quran oleh Khalifah Utsman. Dibuat mushaf imam supaya apa? Supaya umat Islam ini satu bacaannya, keautentikan keaslian Quran itu terjaga. Kemudian dihilangkan mushaf selain mushaf Utsmani. Akhirnya itu salah satu bentuk usaha untuk menjaga keaslian Al-Quran sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke, kitabah sudah bagus, tapi rupa-rupanya ada beberapa umat Islam yang salah membaca Al-Quran. Tidak jarang ditemukan pelafasannya salah dan lain-lain. Karena memang bahasa itu kan berkembang, bahasa berkembang. Ustaz pernah ngobrol sama sopir taksi ya, sopir Uber, bapak-bapak, dijelasin bahwa ngobrol santai aja. Dia bilang, "Antum tahu nggak, Amiyah Mesir itu setiap 10 tahun itu berubah. Artinya bahasa itu berkembang. Lagi kita di Indonesia, setiap sebulan ada istilah yang baru kan, ada yang viral segala. Bahasa itu berubah. Syekh Ahmad Mamdouh bilang apa? Bahkan sampai sekarang bahasa Arab lahjahnya itu tercampur dengan Al-Quran. Orang Mesir terutama, mereka suka membaca jim dengan goyin. Melihat orang Yaman, bagaimana dia membaca golbu, gitu kan? Qaf jadi goyin dan akhir dan lain-lain sebagainya. Arab pun ini berubah, apalagi wafid, apalagi ajan. Akhirnya inisiatif Khalifah Ali bin Abi Thalib ditashkil Al-Quran. Minta tolong kepada siapa? Salah seorang sahabat, Abdul Aswad Ad-Du'ali kalau tidak salah namanya, itu mengucapkan bahwa kita tashkil Al-Quran. Sebelumnya di Utsman nggak ada. Ini dalam rangka Pak menjaga keaslian Al-Quran yang dari Rasulullah kata-kata sampai ke akhir. Lahirlah ilmu lughah Arabiyah, lahirlah ilmu nahwu, supaya keaslian Al-Quran. Cukup sampai di sana ternyata tidak. Kitabah Al-Quran sudah bagus, bacaannya, qiraahnya sudah bagus, tapi pemahamannya yang mulai ikhtilaf. Untuk menjaga ini lagi ada apa? Ilmu tafsir, ulumul Quran dan lain sebagainya. Sampai kepada kita, generasi kita sekarang, Al-Quran itu punya idiom, punya paming yang kuat, yang susah untuk diubah. Akhirnya kita sekarang kalau mengatakan apa dalil sholat, wa aqimus sholat, apa, wa atuz zakah ila akhir, atau kalian bilang Quran surah Al-Baqarah ayat berapa, ayat sholat 14 atau ya atau tidak salah, ataupun sholat dalil puasa
kutiba alaikumusiyam, Al-Baqarah ayat sekian. Itu tidak ada iktiraf lagi. Karena apa? Umat Islam sepakat sama Islam, dan Islam pun tahu sepakat sama. Nah, ini yang didamba-dambakan oleh hadis sebenarnya. Keautentikan ini yang perlu dijaga juga dalam ilmu hadis ataupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian sedangkan al-hadis sekalipun ianya bersumber dari Rasulullah, tetapi tidak dapat menyamai Al-Quran dalam hal autentisitas disebabkan adanya kemungkinan pengaruh dari luar seperti penambahan atau pengurangan berdampak pada kesahihan hadis, baik disengaja ataupun tidak. Nah, sedangkan al-hadis, untuk tahu sendiri Al-Quran ada istilah sahih hasan dhaif. Ayat mana ayat yang sahih, mana ayat yang tidak ada kan? Karena sudah mu'amad mafis ikhtiar di dalam Al-Quran. Sedangkan al-hadis adalah seperti itu. Nah, orang-orang musuh Islam ini, kalian sudah belajar al-istishraq wal mustasyrikin? Ada para tingkat berapa ya? Ketiga pembahasan atau tingkat dua, nanti di Al-Azhar kalian belajar. Itu bagaimana para orientalis berusaha merubah dua sumber kita dengan ketahanan atau tameng yang begitu sempurna di dalam Al-Quran. Mereka menyerah, mau rubah tulisannya susah, merubah bacaannya susah. Nah, akhirnya ditasdik dengan pemahaman. Gak bisa di Al-Quran, maka coba ke sunnah. Maka coba di sunnah. Kalau kita lihat sunnah, awalnya itu kan Rasulullah ke sahabat, dari mulut ke mulut. Karena iman takwa sahabat yang kuat, pemahaman yang mantap, yang mumpuni, akhirnya kesalahpahaman itu bisa dikurangi, bisa diminimalisir lah. Dan dia ada sumber di depannya. Kalau ada salah paham, langsung tanya pada Rasulullah. Kelas berarti keautentikan sunnah di zaman Rasulullah dan sahabat masih murni terjadi. Tapi sepeninggal Rasulullah, mereka nggak tahu mau bertanya ke siapa, nggak ada lagi yang masuk untuk berhujjah, untuk istimbat hukum, nggak ada lagi yang masuk. Akhirnya timbullah beberapa kesalahpahaman fatal, dan itu sudah diramalkan Rasul. Ada namanya Qadariyah, ada namanya Syiah, ada namanya Khawarij, dan lain-lain. Dan orang-orang ini, masing-masing firqah ini, mereka menggunakan nas-nas Al-Quran ataupun hadis untuk berdalil menguatkan mazhab mereka sendiri, untuk melawan mazhab yang lain. Nah, mulai ada penyalahgunaan nas di sini, penyalahgunaan dalil. Mereka berdalil ini, dalilnya bagus, tapi yang dimaksud jelek. Dan sampailah di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, memerintahkan, kita juga ternyata perlu mentadbir sunnah. Kita harus bukan sunnah. Kita harus bukan sunnah. Kalau kata Dr. Khushu'i Muhammad Al-Khushu'i, kalau yang di hadis di Al-Azhar pasti tenang. Sebenarnya ada dua faktor kenapa al-hadis itu, dua faktor yang merusak keaslian hadis. Yang pertama adalah yang disengaja. Yang kedua yang tidak disengaja. Yang disengaja seperti apa katanya? Ya tadi firqah ini yang menyalahgunakan nas-nas Al-Quran ataupun Al-Hadis hanya untuk kepentingan hawa nafsu mereka, supaya firqah mereka yang paling benar, yang paling banyak jamaahnya. Nah, digunakanlah nas-nas hadis yang benar dengan maksud yang salah. Ataupun penjahat seperti mustasyrikin yang sengaja mentasdik as-sunnah, merubahnya. Nah, ini juga disengaja supaya terjadi kesalahpahaman di antara umat Islam.
Mereka coba menyerang Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kan termasuk anak baru yang masuk Islam. Kenapa periwayatannya paling banyak? Apakah bukan tanda-tanya besar? Tasfik ila akhir. Ini kerjaan orientalis, mustasfikin. Orang barat yang sengaja belajar ke timur, belajar agama Islam untuk mengetahui kelemahan orang Islam, diserang di sana. Itu mustasfikin. Itu faktor yang merusak as-sunnah secara sengaja. Ternyata ada juga yang tidak disengaja. Seperti apa? Kesalahan yang terjadi karena cuma Rasulullah SAW itu yang maksum. Sepeninggal beliau pasti yang namanya manusia kan tempat salah dan lupa, termasuk dalam periwayatan hadis. Kadang di sini dia meriwayatkan dengan lapas kata-kata, tempat lain meriwayatkan lapas kata-kata yang lain, ataupun dia lupa, ataupun dia tua. Kan orang tua ingatannya sekedar saja kan sudah berkurang. Ila akhir. Nah, jadi beberapa faktor yang membuat kesalahan atau cacatnya kesahihan hadis ternyata ada juga yang tidak disengaja. Akhirnya banyak kita temukan sampai sekarang istilah hadis sahih dan hadis hasan dan hadis dhaif. Sebenarnya dulu cuma hadis sahih dan dhaif, tapi ditambah satu istilah yaitu hadis hasan, di antara yang derajatnya di antara sahih dan dhaif. Nah, dari sejarah singkat yang tadi atau tidak singkat, cerita panjang ya. Lahirlah satu disiplin ilmu yang dinamakan mustalahul hadis. Dalam rangka apa? Menjaga juga keaslian hadis. Semua dari awal tadi yang lahir disiplin ilmu ini semuanya untuk menjaga keaslian. Di mustalahul hadis ini kalian satu-satunya alasan ghibah itu wajib, karena kalian akan membicarakan si fulan, kalau dia meriwayatkan hadis dari syekhnya yang ini, dia sedikit lupa, lapasnya tidak ingat. Si fulan, dia kalau di majelis dia suka tidur. Jadi kalau dia ikhtilaf riwayatnya dengan riwayat sahabat yang lain, ambil riwayat sahabatnya. Ini kan kita membicarakan kejelekan seseorang. Si fulan ini setelah usianya 30 tahun dia kegerotak, dia bisa lagi meriwayatkan hadis. Jadi hadis yang diriwayatkan setelah 30 tahun itu jangan antum ambil dari dia, ambil dari yang lain. Nah, ini kan membicarakan aib seseorang, tapi dengan maslahat yang lebih besar. Jadi di sini ulama mewajibkan bahkan untuk mencari tahu ahwal dari rawi-rawi hadis. Sampailah kita pada ilmu takhrij al-hadis. Takhrij al-hadis juga tujuannya adalah memurnikan atau ikut berkhidmat menjaga keaslian sunnah yang dari atas tadi turun temurun. Coba kita baca di video. Adanya kemungkinan tersebut menurut kaum muslimin Rasulullah bertabayun terhadap setiap kabar yang mencakup nama baginda SAW. Sebut saja Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menanyakan perihal hal jaddah, ada seorang jaddah nenek yang mengadu kepada khalifah, mengadu bagian warisan saya berapa, cucu saya meninggal dunia. Khalifah kemudian menjawab, saya tidak pernah mendengar Rasulullah menjelaskan bagian kamu itu berapa, wahai jaddah. Sampai Khalifah menanyakan kepada sahabatnya yang lain, salah seorang sahabat mengatakan sudus, 1/6 bagian jaddah. Lantas Khalifah Umar tidak langsung menerima hujahnya, padahal ini antara sahabat. Tapi karena sosok yang maksum sudah hilang, jadi kehati-hatian umat Islam ketika itu harus ditingkatkan.
Khalifah Umar tidak menerima hujjah itu sampai ada saksi yang lain. Ada sahabat yang lain bersatu, oh iya saya juga mendengar dari Rasulullah bagian jannah itu pernah kolot. Istimbat hukum dari itu dan yang bagian jannah itu. Nah ini bentuk kehati-hatian sudah dimulai dari sejak zaman sahabat. Kemudian paragraf selanjutnya itu sudah syarah. Inilah yang melatar belakangi para ahli hadis untuk mengatakan satu kaidah ada zamannya ilmu dirayah, ilmu mustalahul hadis, kemudian lahir juga nanti ilmu ar-rijal, ilmu al-jarh wa ta'dil, ilal dan lain. Adapun mengenai ilmu takhrijul hadis, ini Syekh Ahmad Muhammad As-Siddiq Al-Gumari dalam kitab beliau Husnul Tafrij bi Usul Takhrij yang harus sebagai videonya insyaallah. Beliau mengatakan apa? Fa'alam annaka talabta ma lam yusbik ahadun ila ta'sili wa la tanabbaha sadiqun ila ikhtira'il kalam fi. Ila ikhtira'il kalam fi. Wa tartibu usuli. Fala na'lam ahadan afrad hadha al-fan bi ta'rif wala khassa usulahu bi jam'in wa tasnif. Wahai tulabku, kata Syekh, ini yang kalian minta ini asal kalian tahu belum ada orang yang membuat disiplin ilmu atau kawaid ilmu takhrij yang kalian minta saya buat ini sekarang ini belum ada, katanya Syekh Ahmad Siddiq Al-Gumari. Belum ada kitab tertentu yang menceritakan tentang ilmu takhrij. Tapi prakteknya sudah ada sejak dulu. Mungkin karena generasi kita ya, bisa jadi karena tidak dilestarikan atau karena memang summal ladzina yalunahum kita yalunahum yang keberapa gitu kan. Akhirnya kita semakin terbawa, wawasan kita kurang dan kita butuh terhadap ilmu yang menceritakan kita tentang manhaj ulama yang dulu itu seperti apa, bagaimana apa yang dibuat, bagaimana caranya ini. Sebenarnya istilah takhrij sudah ada sejak dulu. Nanti kita akan bahas di dalam materi ini. Seperti apa? Seperti kalau kita katakan takhrij. Takhrij artinya kita azbul hadis ila qailihi ma'rufnya. Seperti antum menukil Al-Qur'an seperti tadi. Misalkan apa dalil salat tahajud, apa dalil salat 5 waktu, antum tinggal sebutkan ayat dan surat dan ayatnya, sudah tidak ada perdebatan lagi. Kalau al-hadis sedikit lebih ribet daripada Al-Quran karena kawaid yang berbeda. Misalkan apa dari hadisnya tentang ini, nah antum butuh takhrij hadis tersebut. Yang namanya takhrij adalah antum memberitahukan letak hadis ini di salah satu sumber kitab hadis yang mu'tamad. Sekalian antum kasih tahu hukumnya apa, boleh tidak digunakan berhujjah atau apa. Itu istilah takhrij. Tapi kalau kita kembali ke salafus saleh, kita belum sampai kepada istilah yang tadi saya jelaskan. Takhrij artinya ketika seseorang, takhrij maknanya ikhraj. Antum lihat ikhraj di sini. Takhrij maknanya ikhraj. Ketika seorang itu mengatakan kalau dia mentakhrij hadis, artinya dia meriwayatkan hadis yang dia dengar dari syekhnya, dari syekhnya sampai Rasulullah. Itu maknanya takhrij. Misalkan kalau ustaz sekarang menggunakan istilah salafus saleh, ustaz akan mentakhrij hadis, artinya ustaz punya sanad yang bersambung kepada Rasulullah dalam hadis tersebut.
Ya kan? Antum punya nggak? Antum kalau ada, antum boleh kumpulkan. Nah itu makna takhrij yang dulu. Lebih mungkin untuk sebagai gambaran supaya kalian lebih paham. Dulu ini nanti kita bahas di mabadi, tapi untuk mempersingkat waktu ya. Makna takhrij. Oleh para salafus saleh maknanya yang pertama adalah ikhraj. Dan yang kedua maknanya istikhraj. Yang ketiga maknanya takhrij, sebagaimana yang kita ketahui. Maknanya takhrij adalah takhrij atau azwur hadis. Nah, kalau antum merujuk kembali kepada para salafus saleh seperti zamannya Imam Al-Bukhari, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan para a'immah kita, takhrij ketika itu maknanya ikhraj, di mana beliau ketika mentakhrij hadis artinya beliau menulis hadis atau menyampaikan hadis yang beliau punya sanadnya bersambung, yang sanadnya beliau ada bersambung sampai Rasulullah. Atau buka kitab Bukhari, haddatsana Yahya, haddatsana ila akhir. Artinya Imam Bukhari punya sanad bersambung kepada Rasulullah. Ketika itu Imam Bukhari juga mentakhrij namanya dulu. Kemudian di generasi selanjutnya, di tabaqah selanjutnya, makna takhrij itu ternyata istikhraj di sini. Maknanya istikhraj. Apa makna istikhraj? Ini Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, istikhraj itu di sini. Istikhraj artinya ketika seorang rawi atau seorang syekh atau seorang bahis meriwayatkan sebuah hadis dengan tujuan mempertemukan sanadnya dengan sanad imam sebelumnya. Misalkan ini Imam Bukhari, beliau punya sanad an Yahya an Ibn Sa'id an Ahmad. Ini misalkan saja ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa orang? 1, 2, 3. 3 orang sampai kepada Rasulullah. Jarak antara Imam Bukhari dan Rasulullah. Datang imam setelah Imam Bukhari. Misalkan dia ingin mentakhrij hadisnya Imam Bukhari. Ini satu hadis ya. Misalkan hadis sunniyah. Dia ingin mentakhrij hadis niat ini oleh imam yang datang di sini. Anggap imam ya. Oleh imam yang datang di sini ingin mentakhrij hadis sunniyah dengan mempertemukan sanadnya dengan sanad Imam Bukhari. Entah dia nanti ketemu di Yahya ada di Ibn Sa'id. Misalkan kalau kalian buat daftar apa istilahnya di matematika itu, pohon apa namanya? Apa sih diagram yang begini? Apa? Pohon. Ini materinya habis sehari. Hari ini kita habis materi. Sisanya kita praktek. Imam Bukhari di bawah. Datang imam ini si fulan ingin menyambung sanadnya dengan Imam Bukhari. Ternyata
dapat kawannya Yahya yang berguru ke Ibnu Sa'id. Misalkan namanya Muhammad. Ternyata si Bahis ini meriwayatkan dari Muhammad. Nanti dia ketemunya di syekh dari syekhnya Imam Bukhari. Nah ini namanya mustakhraj atau istikhraj. Apa Ustaz tulis ta'rifnya di sana? Istikhraj adalah meriwayatkan hadis yang ada pada salah satu kitab masadirul hadis, artinya kitab mu'tamad seperti Imam Bukhari atau Imam Muslim, selain sanadnya sahibul kitab. Dengan kata lain, mempertemukan sanad sahibul kitab dengan sanad yang dimiliki. Seperti contoh kitab mustakhraj ala sahihain. Kalau dia mengatakan mustakhraj ala sahihain, berarti si mu'allif ini dia mentakhrij hadis-hadis di Imam Bukhari dan Imam Muslim menggunakan sanadnya sendiri. Bukan sanad Imam Bukhari dan Muslim, menggunakan sanadnya sendiri yang nanti bertemu dengan sanad Imam Bukhari. Entah nanti bertemunya di gurunya Imam Bukhari. Misalkan si Bahis ini dia ada sanad tapi bukan dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim. Imam Bukhari dan Muslim sama-sama berguru di Yahya, tapi dia ambil jalur ini untuk mentakhrij hadisnya Imam Bukhari. Ini namanya istikhraj. Sampai sini paham? Kalau ada yang belum difahami, silakan boleh ditanyakan langsung, karena kita akan sehari-hari membahas sanad. Kita belum masuk ke kaidah takhrij. Kalian harus paham sanadnya seperti ini. Istikhraj paham kan? Dia menggunakan jalur lain untuk mentakhrij hadis tersebut. Itu namanya istikhraj. Kemudian di zaman setelah para salafus salih ini, takhrij maknanya azwul hadis ila qailihi, ma'al hukmi alaihi, merujuk kembali hadis tersebut di dalam salah satu kitab masadirul hadis, atau siapa yang mentakhrij hadis tersebut di antara para ulama, dan menjelaskan hukumnya seperti apa. Itu makna takhrij yang sekarang yang akan kita pelajari. Merujuk kembali hadis itu di mana letaknya, siapa yang mengatakannya, atau siapa yang mentakhrijnya, dan apa hukumnya. Nah, itu mana takhrij yang akan kita pelajari di beberapa hari ke depan. Ini insya Allah Ustaz harap kalian tetap fokus ya. Kalau mau istirahat kasih tahu aja. Kalau mau minum makan boleh silahkan. 5 hari kalian bisa mentakhrij hadis. Takhrij ini nanti kalian butuhkan di penulisan tesis kalian, atau setiap jurusan, bukan hanya jurusan hadis. Kalian dituntut untuk memahami ilmu takhrij, mau jurusan apapun di kuliah manapun. Karena setiap kalian bertemu nas Al-Quran atau hadis, metode ilmiah dalam karya ilmiah tentu saja adalah mentakhrij hadis kalau itu hadis, mentakhrij ayat Al-Quran kalau itu ayat Al-Quran. Kalau takhrij Al-Quran enggak, surah ayat enggak ada ya. Kalau takhrij hadis, nah ini siapa? Hadisnya siapa? Hukumnya apa? Ini ulama bilang apa di hadis ini? Cuman diakah yang mensahihkan atau ada ulama lain yang menolak? Tidak, panjang pembahasannya. Nanti kita beberapa hari ke depan kita akan mempelajari metode takhrij tersebut. Kalian paham kan? Sejauh ini? Ustaz, kalau ikhraj tadi itu berarti meriwayatkan hadis langsung sampai ke Rasulullah gitu ya? Sampai ke Rasulullah dengan sanad antum sendiri. Itu di zaman-zamannya Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau imam yang lain.
Bedanya berarti Kalau sekarang kita mentahrij juga namanya, tapi bukan dengan sanad kita. Kita cuma membantu orang mengetahui, oh ini sanadnya imam ini, hukumnya ini. Jadi ada pergeseran makna ya di kalimat takhrij itu sesuai dengan penggunaannya di setiap generasi itu. Kadang takhrij maknanya ikhraj, kadang takhrij maknanya istikhraj, kadang takhrij maknanya yang sekarang yang seperti kita ketahui al-azwul hadis di lafaz atau takhrij maknanya takhrij sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Nah, kalau seperti ini kan kita tahu metode yang ilmiah dalam takhrij. Ini asal kalian tahu ya, standar takhrij hadis di setiap jamiah al-Islamiyah di dunia sama. Yang usah tahu Al-Azhar dengan Makkah atau Madinah, jamiah-jamiah di Mesir, Makkah, Madinah yang jurusan usul atau agama, itu metode ilmiah takhrijnya paling oke, paling ilmiah. Antum coba ke Sudan atau ke Yaman, nanti antum lihat metode takhrijnya itu simpel sekali, tidak serumit yang ada di yang kita pelajari dan beberapa jamiah Islam di dunia. Jadi sayang sekali kalau tidak dilestarikan ilmu takhrij, dan sayang sekali kalau tidak ada yang tahu, karena nanti kalian akan menggunakannya, akan perlu juga ketahui. Kita lanjutkan supaya mempersingkat waktu. Yang B, pentingnya ilmu mustalahul hadis dalam mentakhrij hadis. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, takhrij ini sebenarnya amaliyah maktabah ya, amaliyah kayak praktik gitu. Antum belajar apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, apa itu hadis dhaif, apa itu ilmu jarh wa ta'dil. Praktek semua yang antum pelajari itu di ilmu takhrij. Kalau kalian tingkat 3 deh, yang udah tingkat 3 sulit. Udah kita prakteknya di maktabah kan misalkan. Kalau antum jurusan hadis dan belajar ilmu takhrij di maktabah di Ardiyah, nanti ujian prakteknya Syekh kasih potongan hadis titik. Cari hadis ini, nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai manual. Kalian keliling itu di maktabah, dikasih waktu 2 jam. Nah, itulah. Jadi ilmu takhrij itu memang praktek semuanya. Kita praktekkan semua apa yang kita ketahui di mustalah. Mengingat ilmu takhrij termasuk di situ ilmu baru dalam bidang hadis jika dibandingkan dengan pendahulunya dan yang lain, maka hadirnya ilmu takhrij adalah untuk melengkapi dan permudah. Oleh sebab itu ilmu takhrij hadis tidak bisa berdiri sendiri, tapi terlebih dahulu dibutuhkan penguasaan yang fasih terhadap disiplin ilmu hadis yang lain. Jika mentakhrij hadis ditujukan untuk mengetahui tingkat kesahihan hadis, maka seharusnya kajian tentang apa itu hadis sahih, apa syarat hadis dikatakan sahih, apa sebab-sebab yang menciderai kesahihan hadis sudah dipahami sepenuhnya. Di mana semua pembahasan tersebut dapat dijumpai dalam kitab-kitab mustalah hadis. Begitu juga dengan ilmu hadis yang lain yang menjadi kebutuhan utama dalam tahlil hadis, seperti yang lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalian semua udah tahu kan hadis sahih itu apa? Atau perlu kita jelaskan dulu? Kita refreshing lagi kaidah hadis sahih. Oke. Ini bekal utama kalian untuk menahil hadis. Apa syarat hadis sahih? Ma ittasala sanad, bahasa Indonesia saja, sanad bersambung. Kemudian rawinya adil dan dhabit. Ini kalian paham kan adil dhabit apa? Kemudian selamat, selamat.
dari syaz dan illah. Selamat dari illah. Satu lagi apa yang kurang? Apa lagi? Kan di satu itu ada satu. Oh iya, di satu ini. Aslinya 5 ya. 3. Aslinya 5. Biar kalian gampang memahaminya di luar kepala. Rawi adil, dhabit, salamah dari syaz dan illah. Ada 5. Ini harus di luar kepala semua. Di ilmu takhrij kalian akan belajar bagaimana mengetahui sanad bersambung atau terputus. Bukan cuma sekedar tahu syaratnya, oh hadis ini sanad bersambung, tapi bagaimana mengetahui sanad bersambung atau terputus. Kalau terputus, alas dhaif. Rawi adil dan dhabit. Di ilmu takhrij kalian akan mempelajari bagaimana mengetahui rawi ini adil atau dhabit. Kalau tidak adil dan dhabit, turun derajat. Syaz sama juga, illah sama juga. Apa itu syaz? Ketika hadis itu mukhalafah dengan hadis yang kebanyakan, yaitu asing, yaitu cuma sendiri yang mengatakan, misalkan innamal a'malu binniyat, tapi ada yang meriwayatkan dengan lafaz mufrad ataupun tanpa innama. Itu riwayat syaz. Illah itu apa? Yang kelihatannya sahih tapi sebenarnya dia ada bobrok, ada cacat di dalamnya, tidak kelihatan. Nah ini semuanya yang 5 ini harus di luar kepala untuk kalian mengetahui. Bedanya hadis sahih dengan hadis hasan terletak di sini saja. Kalau dhabitnya tamam itu hadis sahih. Kalau dhabitnya cacat, dia bisa menjadi hadis hasan, atau bahkan kalau terlalu cacat dia bisa menjadi hadis dhaif. Kalau istilah ulama apa? Tamud dan khafif atau ini sahih, ini hadis sahih, ini hadis hasan. Yang padahal ini tidak sempurna saja kedabitannya, kurang sedikit saja, langsung hasan. Kalau ada satu saja hilang di antara 5 syarat ini, yang ini harus tam, jatuh derajat hadisnya menjadi hadis hasan atau bahkan hadis. Yang 5 ini harus dibuat. Sekarang kita ke mabadi ilmu hadis, ilmu takhrij. Ada pertanyaan? Mabadi ilmu takhrij. Pengertian ilmu takhrij ini udah tersyarah tadi. Kalian silahkan tinggal baca untuk memperkuat ingatan kalian. Takhrij, kharraja, yukharriju secara lughatan artinya adalah mengumpulkan 2 hal yang berbeda misalnya. Secara istilah, lafaz takhrij sudah mulai digunakan dari sejak abad 2 sampai 3 Hijriah. Meskipun Imam Syekh Muhammad Al-Bukhari mengatakan ditemukannya itu sekitar 13 Hijriah baru ada yang namanya disiplin ilmu takhrij. Sebelumnya nggak ada, tapi prakteknya banyak. Ini tadi Ustaz sudah jelaskan kapan takhrij itu adalah ikhraj. Abad kedua 3 Hijriah takhrij maknanya al-ikhraj, yaitu apa? Zikrul hadis bi isnadihi fil kitab.
mentakhrij hadis atau menyebutkan hadis dengan sanad yang dia miliki sendiri di dalam satu kitab, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab Sunan yang lain. Abad keempat maknanya mulai berubah. Takhrij maknanya zikrul hadis bisnadi fil kitab al-azwi ila masdari aqdam. Boleh jadi ada dua sebenarnya maknanya di abad keempat itu. Ada maknanya istikhraj, ada maknanya nukil dari imam yang sebelumnya. Kan ini bahis yang tadi antum ingat kan, cerita istikhraj istinad. Ini dia meriwayatkan hadis dengan sanadnya sendiri untuk mempertemukan sanadnya dengan sanad imam. Ada juga makna takhrij itu adalah zikrul hadis bisnadi fil kitab al-azwi ila masdar. Dia sebut sanadnya sendiri di dalam kitab, entah nanti dia bertemu dengan sanad imam atau tidak, tapi nanti di akhir hadis dia mengatakan wa akhrajahu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, dan ada dua makna yang digunakan oleh para salafus saleh di abad ke-6. Baru di abad ke-5 makna takhrij adalah azul hadis ilal masadir al-asliyah. Belum ada ma'al hukmi alaih, seperti Al-Jami' As-Saghir kitab Imam As-Suyuti. Atau kalau buka Jami' As-Saghir itu sanadnya tidak ada, hadis tidak ada di dalam kitab Jami' As-Saghir. Sanadnya tidak ada, hadisnya kadang lengkap, kadang setengah. Tapi tujuannya Imam Suyuti mengarang kitab ini untuk menunjukkan aslinya hadis ini di mana. Nah, aslinya di Bukhari, aslinya di Muslim nggak ada. Itu kitab Jami' As-Saghir. Nanti kita akan praktek pakai Jami' As-Saghir juga. Di mana beliau hanya menyebutkan lafaz hadis saja tanpa disertai sanadnya, kemudian memberikan keterangan letak hadis tersebut jika terdapat dalam kitab Masadir al-Asli. Dari semua makna istilahi di atas, para ulama menetapkan satu ta'rif yang paling sesuai, di mana takhrij al-hadis artinya azul hadis ilal kutub allati rawathu mu'allifiha bi isnadihi ma'a bayaniha. Sama seperti yang kita jelaskan, yaitu merujuk kembali satu hadis kepada kitab-kitab Masadir al-Asliyah yang mana mu'allifnya, musannifnya kitab tersebut dia punya sanad sendiri yang bersambung kepada Rasulullah, disertai dengan menjelaskan hukum hadis tersebut. Jadi ada dua rukun pokok di dalam takhrij. Yang pertama adalah azwul hadis, yang kedua adalah ma'al hukum. Kalian sebutin hadis ini siapa yang mentakhrij, di kitabnya yang mana, dan hukumnya apa. Nah, itu makna dari takhrij. Contoh takhrij hadis, coba kalian lihat. Hadisun sahihun akhrajahul Bukhari fi sahihihi. Misalkan kita ada jumpai satu hadis, kemudian setelah kita takhrij, kita dapat kesimpulan hadis itu sahih. Kita tulislah hadisun sahihun akhrajahul Bukhari fi sahihihi. Kelas, cukup syaratnya. Karena metode takhrij sebenarnya ada dua, ada yang ijmali, ada yang tafsiri. Yang ijmali ini nama lainnya adalah takhrij tijari. Atau kalau beli kitab yang belum ditakrij ya, atau syarahnya yang belum disyarah, kadang antum temukan hadis-hadis di sana sudah dihukumi. Misalkan akhrajahul Bukhari atau hadisul sahih akhrajahu Abu Dawud ila akhir. Nah, itu namanya takhrij ijmali, sekedarnya saja, dan itu tidak ilmiah. Artinya kalau antum mau menulis bahas atau
atau kerja ilmiah yang lain, yang dituntut adalah takhrij tafsili yang nanti kita akan belajar. Itu buka mana-mana apa yang antum ada kitab di rumah, lihat hadis di sana. Oh, di bawah hadis itu biasanya ada ditulis hadis sahih akhrajahu fulan. Itu namanya takhrij ijmali, secara ijmal. Atau kadang juga hukumnya diakhirkan seperti rawahu Abu Dawud fi sunanihi hadisun sahih. Paham kan? Nah, sekarang kita lihat contoh takhrij yang tafsir. Misalkan hadis innamal a'malu binniyat. Kita lihat videonya. Akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi. Kita Bada'il Wahyi. Kitab Bada'il Wahyi. Bab kaifa kana Bada'il Wahyi, al-hadis raqam kata-kata. Nah, ini sekedar contoh, nanti kita akan bahas secara detail kaidahnya seperti apa. Antum lihat perbedaan bagaimana takhrij ijmali dan tafsili. Kalau takhrij tafsili itu disertai dengan letaknya secara spesifik. Misalnya Imam Bukhari mentakhrij hadis, antum kasih tahu di kitab apa, kitab Thaharah kah, kitab iman kah, kitab sholah kah, terus babnya bab apa, nah antum kasih tahu lagi babnya. Kemudian hadisnya nomor berapa. Karena data yang kita kumpulkan sedetail ini, maka masadir kalian juga harus asli. Gak bisa kita takhrij dari internet kata-kata, kemudian antum kumpulkan data dari internet, oh, pasti salah. Makanya ada sebagian dokter yang mengatakan jangan pakai maktabah syamilah. Ada beberapa dokter, saya nggak mau maktabah syamilah. Kamu ke maktabah beneran, takhrij hadis di sana, masadir yang asli di sana. Tapi kan repot, susah. Nah, tapi kalau kalian tahu bagaimana menampung maklumat yang benar dan sesuai dan kaidah dan cara-caranya, bahkan maktabah syamilah pun berguna. Asalkan kalian ambil dari masadir yang benar. Kemudian coba atau lihat di sana di takhrij tafsilinya dijelaskan sanadnya secara rinci. Qala haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Qala haddatsana Sufyan. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari. Qala akhbarani ila akhir sanad, sampai kepada Rasulullah. Qala sami'tu Rasulullah yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhir hadis. Kemudian setelah lafaz hadis antum sebutkan jilid keberapa, safhah keberapa, kitab masadir antum itu cetakan apa, tabaah. Saya pakai Maqnis al-Islami. Apakah cukup sampai di sana? Ternyata tidak. Ini kalian masih takhrij hadis saja. Belum kalian mengetahui apakah sanadnya bersambung, apakah rawinya sahih atau tidak, apakah hadisnya selamat dari syadz dan illah, apakah rawinya adil, dhabit dan lain, itu belum. Nah, nanti di bawahnya ada dirasatul hadis, dirasatul isnadil hadis, seperti kesimpulannya yang saya tulis ini, rijalul thiqat misalkan. Kemudian nanti di akhir al-hukmu 'alal hadis, karena takhrij secara tafsil itu kalian harus menghukumi hadis juga nanti di akhir sesuai dengan hasil penelitian kalian. Misalkan hasilnya hadisun sahihun rawahul Bukhari hakaza. Nanti kita akan berbicara selanjutnya tentang metode mentakhrij hadis secara tafsir. Kalau hadis secara ijmali itu gampang, kalian nukil di mana-mana pun bisa. Tapi kadang setiap
kitab atau setiap ulama berbeda hukum hadisnya apa. Apalagi sahahu Albani, maaf. Nanti kita insyaallah kalau ada waktu kita akan bahas objek pembahasan ilmu hadis. Apa objek pembahasan ilmu hadis? Sanad, matan, hadis yang disandarkan pada Rasulullah, marfu, mauquf, maqtu. Terserah apakah itu hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu. Kalian sudah paham kan istilah-istilahnya? Hadis kalau ditinjau dari siapa yang mengatakannya dibagi tiga. Kalau Rasulullah itu marfu, kalau sahabi itu mauquf, kalau tabi'in itu maqtu. Contoh Ustaz tidak sampaikan contoh di sini ya, nanti kita akan. Tapi gampang kalau diidentifikasi. Misalkan antum baca hadis di satu kitab, kalian lihat di akhirnya apakah ada qala Rasulullah atau kana Rasulullah atau sabitu Rasulullah. Ada Rasulullahnya marfu. Secara simpel kan, ada pengecualian. Ataupun qala Umar, kalau akhirnya yang mengatakan itu adalah para sahabi yang marfu, kalau akhirnya para tabi'in yang maqtu. Kan hadis secara istilahi bukan saja yang bersumber dari Rasulullah kan, tapi para sahabat dan tabi'in juga. Manfaat mempelajari ilmu takhrij. Tujuan mentakhrij hadis secara umum adalah untuk mengetahui dari mana sumber hadis tersebut, sekaligus menilai derajat kesahihannya berdasarkan pandangan dan pendapat para ahli hadis. Apa manfaatnya? Yang pertama, menjamin keaslian hadis dari sumber yang utama. Seperti antum menukil ayat Al-Quran, begitu juga. Kalau kita bilang Bukhari, kelos, nggak ada pertanyaan lagi. Misalkan kalau sekedar mengetahui hadis itu sahih atau tidak, misalkan antum ada broadcast di WhatsApp hadis tentang fadail, banyak kan ditemukan kan. Nah ini hadis sahih apa enggak? Kalau antum sudah belajar ilmu takhrij, silakan bisa ditakhrij sendiri. Setelah antum lihat, oh ternyata ada di Bukhari atau Muslim atau di dua-duanya atau di salah satunya, kelas aman. Tapi kalau tidak ada di salah satu di antara dua ini, atau harus tadqiq lagi, takhrij bin tafsir. Kalau tidak ada di antara dua salah satu di antara dua kitab sahih. Yang kedua, meningkatkan kualitas hadis dengan mencari sanad yang lebih dekat atau dengan mendatangkan riwayat yang lain. Semakin banyak riwayat suatu hadis, maka semakin tinggi tingkat kesahihan. Misalkan antum ketemu satu hadis. Ini kalau kita berbicara al-hadis maksudnya satu hadis ya, bukan hadis yang beda-beda ya, satu hadis. Misalkan hadis tentang siwak, laula anta suqa ila akhir. Ini antum temukan satu riwayat hadis. Kalau antum takhrij hadis ini, antum ternyata temukan dari jalur yang lain. Misalkan riwayat dari Imam Muslim, ternyata oh semakin kuat hadis ini. Sekarang Ustaz tanya, ada dua hadis, ada dua riwayat, ini satu hadis. Ada dua hadis ya, dua hadis. Hadis yang pertama sahih, tapi umpari atau gharib, dia cuma ada satu riwayat doang. Hadis yang kedua juga sahih, tapi ada riwayat lain yang antum temukan, walaupun itu riwayat dhaif. Mana yang lebih kuat? Jawabannya adalah ini, karena dia datangnya kawatan. Ini cuma sendiri, bahkan 3 di sini, 4, walaupun itu dhaif.
Untuk salah satu manfaat mentahrid hadis itu adalah menguatkan hadis tersebut. Antum ketemu hadis dhaif, padahal bagus hadisnya, misalkan tentang keutamaan bulan Muharram, ternyata itu dhaif. Katanya di sana Hakama Al-Bani Taib Diukur Al-Bani hadis itu. Antum penasaran, cari hadis itu. Ternyata antum temukan hadis yang lebih bagus. Hukumi dengan apa yang antum ada. Jangan ikuti kalau antum udah bisa ilmu alatnya, ngapain ikuti kaul yang salah. Hukumi hadisnya misalkan sahih. Nah, kaidah dalam membantu ini namanya mutabaat wa syawahid. Nanti kalian akan paham. Ada, antum pernah dengar hadis sahih li ghairihi? Itu kan asalnya hadis hasan yang dibantu dengan mutaba'ah wa syawahid. Antum pernah dengar hadis hasan li ghairihi? Itu asalnya hadis dhaif yang dibantu setelah ditakhrij. Ternyata ditemukan riwayatnya yang lain meskipun dhaif, tapi tertolong, akhirnya naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Dia ini hasan dengan sebab kawannya yang lain. Dia ini sahih dengan sebab kawannya yang lain. Sebenarnya dia ini nggak sampai derajat sahih, tapi karena ada kawannya yang lain, oh dia sahih. Hadis-hadis yang bisa menolong, yang pertama adalah hadis yang lebih kuat dari hadis asal. Hadis asal maksudnya hadis yang sedang kita takhrij, yang lebih kuat. Yang kedua, kalau antum temukan riwayat yang lebih kuat, itu pertama. Kalau antum temukan riwayat yang sama derajatnya, ini juga bisa membantu. Atau antum temukan riwayat yang lebih lemah dari hadis asal, lebih lemah dari hadis asal, tapi banyak, ini juga bisa membantu. 3 qawaid ini yang bisa meningkatkan derajat hadis. Nanti kita akan ajar lebih dalam temukan hadis. Jadi antum nggak perlu khawatir, oh ini hadis saya enggak, cari sendiri. Kalau repot ke maktabah, nanti kita belajar di laptop dan di HP. Ada satu aplikasi nanti akan download di pertemuan kedua, kita bisa belajar pakai HP dari Android. Ini pahamnya yang begini, harus di luar kepala. Yang bisa membantu hadis asal adalah yang lebih kuat derajatnya, yang sama derajat, atau yang lebih lemah tapi banyak. Kemudian manfaat yang selanjutnya, mengetahui penambahan dan pengurangan di sanad ataupun matan. Nah, nanti itu suatu waktu akan jumpai, ini kok beda lafaznya hadis ini, padahal maknanya sama. Ini kok hadisnya lebih panjang, ini kok hadisnya lebih pendek, ila akhir. Atau ini sanadnya dari Imam Bukhari ke Rasulullah jaraknya 5. Nah di sini padahal hadisnya sama, tapi sanadnya antara Rasulullah dan antara Imam Bukhari dan Rasulullah 4 ila akhir. Dengan mentahari hadis, antum bisa membandingkan riwayat hadis asal dan riwayat yang lain. Apakah nanti di sana ada terjadi pengurangan atau tidak, penambahan atau tidak, dan pengurangan penambahan itu apakah nanti berefek kepada kesahihan hadis atau tidak. Nanti kita akan belajar. Yang ketiga, yang keempat, dapat membedakan riwayat bil lafzi dengan riwayat bil makna. Nah, kan
Kadang beberapa rawi juga meriwayatkan hadis itu dengan makna lafaznya bukan seperti yang didengar dari Rasulullah mi'ah fil mi'ah, tapi maknanya sama. Yang kelima, muqaranah baina riwayat, dan menyerap semua informasi baik dari sanad matan hadis agar menghasilkan istinbat hukum yang tepat dan sesuai. Ya. Kita bisa muqaranah semua yang kita dapat dari mentakhlid hadis itu. Jangan akhirnya umirtu an uqatilan nas. Hadis itu kan nanti disalahpahami. Ini umat Islam ngajak berperang ila akhir. Susah. Dia nggak belajar ilmu takhlid itu. Dia nggak mengcompare semua pendapat ulama. Akhirnya istinbat hukumnya salah. Yang keenam, dan masih banyak lagi sebenarnya kalau kalian bisa cek maroji itu yang di akhir bahas ada sepakan maroji. Banyak sekali. Ini Ustaz ringkas saja beberapa hal yang kiranya muhim penting kita ketahui. Yang keenam, mengidentifikasi rawi-rawi, menerangkan kalimat yang belum jelas. Misalkan apa makna sobwah dalam hadis itu. Misalkan, nah itu kan seperti lapas-lapas yang dhamidah, kalimat-kalimat dhamidah itu bisa dijelaskan. Karena misal di riwayat ini dia bilang sobwah, di riwayat yang dijelaskan bahkan di lapas hadisnya apa makna sobwah, yang tidak mengikuti hawa nafsu dan lain sebagainya. Begitu juga yang terdapat di matan tadi itu di lafaz dan lain-lain. Kemudian dal D, hubungan ilmu takhrij dengan ilmu yang lain. Ilmu takhrij merupakan salah satu cabang disiplin ilmu hadis yang sudah dijelaskan. Jika ilmu hadis banyak berbicara tentang metode dan teori, maka ilmu takhrij jadi sarana pengaplikasian kaidah-kaidah dan metode yang kita pelajari. Keutamaan belajar ilmu takhrij sebagai bentuk pengkhidmatan kepada sunnah. Tadi sejarahnya kan bagaimana kita runut dari awal, itu semua khidmah untuk menjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Perintis ilmu takhrij. Perintis ilmu takhrij adalah para imam ahli hadis dan alim ulama yang mendalami ilmu riwayat wa dirayah. Itu ada beberapa kesalahan kalau ada yang bisa baca lebih itu kalau yang ini ya tandai di video karena itu masih belum diedit sebenarnya. Nanti insya Allah saya kasih yang lebih lengkap. Dikatakan orang pertama yang mengarang kitab tentang ilmu takhrij adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Ahmad Siddiq Al-Umari dalam kitab beliau berjudul Usul Tafrij Usul Takhrij. Tafrij apa tafrij? Di sana apa? Tafrij. Sebenarnya tafrij pakai jim. Ya, pakai jim. Kemudian nama resmi itu silakan baca. Sumbernya dari riset dan penelitian para ulama ahli hadis terhadap karya-karya ulama terdahulu. Hukum mempelajarinya fardu kifayah, bahkan fardu ain kalau orang yang tidak ada mengetahui tentang pelajaran ilmu takhrij. Dikhawatirkan nanti akan datang satu masa orang tidak kenal lagi apa itu Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi ilmu takhrij, apalagi ilmu disiplin di bawah. Nah, jadi upaya kita, usaha kita, waktu yang kita korbankan untuk belajar ilmu takhrij ini juga dinilai sebagai ibadah. Masalah yang dikaji 6 metode utama untuk mentakhrij ilmu hadis. Jadi kita akan belajar 6 metode utama itu. Yang terakhir adalah takhrij fil hasbil ahli.
takhrij dengan elektronik, dengan komputer, dengan laptop ataupun dengan HP. Kalau ada pertanyaan, apakah boleh mentakhrij hadis dari sembarang kitab? Misalkan kita takhrij hadis dari kitab Tarikh Baghdad, kita takhrij hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, boleh atau tidak? Dijawab di sini. Kitab takhrij itu kitab hadis secara garis besar ada dua ya. Yang pertama kitab riwayah, ini yang kita maksudkan dengan masadir al-asliyah. Apa itu kitab riwayah? Kitab yang mu'alifnya punya sanad sendiri bersambung pada Rasulullah. Antum kalau ngarang kitab isinya kumpulan hadis, hadisnya hadis antum, salafnya salaf antum sampai kepada Rasulullah, itu kitab riwayah. Jadi antum buat satu kitab yang seperti Sahih Al-Bukhari misalnya, itu hadis ar-riwayah, kitab hadis ar-riwayah. Ada juga kitab hadis al-jam'i, bukan jami ya, jam'i. Kitab al-jam'i itu seperti Jami'us Shaghir yang tadi, dia itu nggak ada sanad yang khusus, nggak ada sanad mu'alifnya yang bersambung pada Rasulullah, tapi sekedar mengumpulkan hadis-hadis yang membantu kalian merujuk pada masalah al-asl. Terus bagaimana kalau kita mentakhrij hadis dari Arba'in An-Nawawi, boleh atau tidak? Arba'in An-Nawawiyah masalah. Antum lihat dulu kitab Arba'in itu punya Imam Nawawi, sanad beliau disebutkan di sana lengkap atau tidak? Enggak kan? Arba'in Nawawiyah cuma rawil a'la saja, nama sahabat Abu Bakar, Umar. Nah, berarti kalau takhrij dari Arba'in salah, bukan itu yang diinginkan. Tidak, itu bukan metode ini. Mentakhrij dari apalagi kitab, kan ini kita berbicara tentang takhrij otomatis. Di mana antum temukan hadis, bisa ditakhrij. Dan keluar balik dari sini ada di Tramko hadis, antum coba takhrij. Ini ada saling nggak boleh? Coba. Riyadhus Shalihin itu antum lihat, itu kitab jami atau tidak? Iya, ternyata Riyadhus Shalihin sanadnya nggak lengkap. Sanad yang lengkap itu seperti apa? Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari mengatakan haddatsana, akhbarana, amba'ana ila. Tapi kalau antum lihat kitab-kitab yang kitab-kitab jam'i, kitab-kitab masadir far'iyah, biasanya untuk meringkas dia tidak sebutkan sanadnya yang penuh. Bukan artinya sanadnya terputus, enggak, emang sengaja ditarkhis untuk mengirit atau untuk memudahkan para pembaca. Kemudian hadisnya kadang dia juga sebutkan hadisnya setengah. Bunyal Islam ala khamsin titik khon mim dal. Nah, ini juga antum nggak boleh mentahrir dari kitab yang seperti ini. Ini namanya Kitabul Atraf, Kutubul Atraf. Nanti kita akan belajar di bawah. Kutubul Atraf, kutub yang sekedar menyebutkan atraf al-hadis untuk menunjukkan kalian letak hadis itu sebenarnya di mana. Nanti kalian akan belajar. Jadi kitab yang kita boleh mentakhrij hadis darinya adalah kitab-kitab riwayat. Apakah boleh mentakhrij hadis dari kitab tafsir? Antum lihat dulu si mu'alif ini ketika menyebutkan hadis di dalam kitabnya, dia pakai sanadnya sendiri atau enggak? Sanadnya lengkap atau enggak? Ada satu dari sana. Jawabannya adalah boleh. Jika sahibul tafsir meriwayatkan hadis dalam kitabnya dengan sanad yang dimiliki seperti tafsir At-Tabari yang paling minat mutaqaddimin. Nah, beliau di sana Imam Tabari meskipun kitab tafsir, tapi ketika beliau menyebutkan hadis, beliau mengikhraj hadis seperti yang dibuat oleh para imam-imam. Bukan sekedar azwul hadis.
beliau mengikhlas samit itu kata-kata samit meskipun rawinya satu lembar nanti matanya sedikit di bawah asalkan sanad itu dari mu'alif dan sanadnya lengkap antum boleh mentakhrid. Itu kitab tafsir, kitab sirah bolehkah mentakhrid dari kitab sirah kalau kita temukan satu hadis dalam kitab? Lihat dulu seperti tadi apakah sanad itu punyanya mu'alif atau sekedar menukil dari imam yang lain. Kalau ketahuan oh ini sanadnya Imam Khatib Al-Baghdadi di Tarikh Khatib Al-Baghdadi di Tarikh Dimashq di Tarikh Asbahan, kalau anda lihat oh ternyata sanadnya itu memang benar dari mu'alif untuk boleh mentakhrid hadis dari sana. Ternyata takhrid ini bukan melulu berbicara tentang kitab-kitab sunnah saja, di mana untuk temukan hadis lengkap di sana untuk bisa mentakhrid dalam satu kitab maksudnya. Kemudian metode takhrid yang benar adalah dengan mentakhrid hadis dari masadir al-asli. Kemudian bagaimana sekarang kalau antum mendapati hadis itu di salah satu masadir far'iyah, antum merujuk ke masadir al-asli. Misalkan antum mau takhrid kitab Imam Nawawi Arba'in, takhrid lengkap, antum merujuk hadis-hadisnya itu di mana, tapi sudah banyak yang mentakhrid hadis Arba'in Nawawi. Antum nggak boleh kita berhenti di masadir far'iyah seperti akhrajahu An-Nawawi fi Arba'in. Nggak boleh. Atau harus telusuri sampai ke pangkalnya, sampai ke masadir asli. Nah itu beberapa metode yang harus kalian pahami dalam mentakhrid hadis. Kemudian sekarang kitab-kitab sunnah dalam perjalanan hadis. Nah di dalam perjalanan hadis istirahat 2 menit ya. Istirahat 2 menit. Ambil tenaga dulu, ambil mood. Materi takhrid habis kali ini kan? Aku kalau baca kitab takhrid isinya penjelasan tentang kitab-kitab lain. Kitab tafsir seperti apa, kitab Mujamul Fahros seperti apa. Nanti akan lihat di kitab-kitab masadir ilmu takhrid, ternyata di sana berbicara tentang kitab-kitab juga, kitab-kitab yang lain. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, langsung ke kelasnya ini kan tadi yang punya sanad apa namanya? Aywa yang mu'alifnya Punya sanad sendiri kan. Cuma batas itu sampai apakah untuk orang takhir juga misalkan ada orang yang punya sanad itu? Apa biasanya? Iya, Juga masuk juga ketika beliau masuk seperti Imam Baihaqi misalnya, yang datang setelah Bukhari Muslim. Tapi beliau walaupun seperti yang saya bilang, karena kan masadir asliyah itu menuntut sanad yang lengkap dari mu'alif kan. Kalau Imam Bukhari jaraknya ke Rasulullah 5 orang, berarti semakin bawah generasi semakin banyak jaraknya ke Rasulullah, ya kan? Salah antum, masya Allah, min fadlillah, bisa mengarah kitab dengan sanad yang antum kumpulkan, rilah kemana-mana di ujung dunia kayak ulama kita ya. Kumpulkan sebuah kitab hadis, ini riwayat saya, otomatis nanti sanad antum panjang sekali, bahkan bisa jadi berlembar-lembar satu hadis doang, ya. Tapi bisa nggak? Bisa. Dan itu masalah aslinya juga. Dalam metode mentakhrid hadis ada namanya nazir, ali wa nazir, ya kan? Ali wa nazir. Kalau ada yang ali, ngapain ambilnya? Apa? Kalau ada riwayat yang ali, riwayat Imam Bukhari ini ada nih, ngapain ambil riwayat yang ali? Atau nggak ada di Imam Bukhari, nggak ada di Imam Muslim. Antum cari berurutan sesuai zaman mereka.
Supaya apa? Supaya hasil takhrij antum itu akurat, tidak ada tabaqah yang tertinggal. Misalkan, lah ini nggak ada di Imam Bukhari, ini ada di kitab saya. Saya ada sanad ini, meskipun sanadnya 2 lembar, sebagai kematan hadis saya ada, saya ambil hadis saya, ya bisa sekali. Mungkin bisa, tapi afdalnya apa? Hadis makin tinggi. Ini salah satu faedah mentakhrij hadis. Antum bisa memilih riwayat yang a'la daripada riwayat yang nazil. Tapi Ustaz tidak. Tadi ada saya jelasin nggak? Ada ya? Kalian kalau mau tambah di sana. Nah, paham kan? Insyaallah besok kita praktek, siapkan laptop. Yang mau kopi Maktabah Samilah ada di Ustaz. Kalau tidak ada laptop, kita coba dari HP. Bisa, ada aplikasi, kalian download itu. Coba lihat halaman 11. Ada di sana takhrij bil hasbil ali, ada Ustaz rekomendasikan 3. Ada satu website, ada satu aplikasi di laptop, ada satu aplikasi di HP. Yang nomor 3 itu aplikasi di HP. Kalian bisa download. Dan itu kalau tidak salah offline ya, kalian bisa tanpa internet juga bisa mentakhrij hadis dari sana. Jami'ul HP. Kalau kalian mau lihat tampilannya seperti ini, kelihatan nggak? Agak coklat-coklat. Jami'ul kutub, kutub. Nah, tapi terbatas kepada kutub tis'ah saja. Tapi sejauh yang Ustaz pernah coba, aplikasi ini yang paling akurat. Oke, kita lanjutkan yang 15 menit lagi. Minta maaf ini, soalnya hampir jam tidur kalian. Soalnya Ustaz juga tidur, jam tidur. Nah, kita nanti baca. Yang nomor 3 halaman kitab-kitab sunnah dalam perjalanan hadis. Nah, kitab-kitab sunnah ini ternyata ada beberapa kategori ya. Kan dulu kitab-kitab itu nggak ada kayak ilmu mustalahul hadis, nggak ada. Dulu kitab-kitab yang pertama zaman tadwin sunnah itu kitabnya kitab riwayat. Kalian pasti pernah baca kan? Perkembangan ilmu hadis. Yang pertama ilmu hadis ar-riwayah summa dirayah, ya. Ilmu riwayat itu ya isinya riwayat semua. Nggak ada berbicara tentang hadis sahih ke hadis hasan, nggak ada gitu. Riwayat semua, an akhbarana hadasana sampai kepada Rasul. Itu kitab ar-riwayat. Belakangan barulah beberapa ulama mengomentari sanad-sanad yang bermasalah. Misalkan si fulan ini kalau dia dengar dari syekhnya yang ini, dia suka salah, matan hadisnya salah, ilahin. Ini masih tercampur dalam karya-karya ulama. Kitab-kitab riwayat ini masih tercampur di sini riwayat dan dirayah. Dirayah ini ilmu mustalah. Riwayat ini riwayat hadis masih tercampur. Sampai datang pada suatu zaman ulama mentaklid, mentasnif khusus kitab-kitab ad-dirayah. Isinya ini tentang ilmu mustalahul hadis semua. Ini kitab riwayat khusus. Nah, ternyata kitab-kitab sunnah itu banyak sekali kategorinya. Selain kitab riwayat dan dirayah, ada namanya kitab al-jami, ada namanya kitab as-sunan, ada namanya kitab musnad. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kitab-kitab sunnah dikenal dalam beberapa kategori, diantaranya al-jami. Apa itu kitab al-jami? Kitab kumpulan hadis-hadis secara umum.
dalam semua bab dan maudhu seperti akidah, ibadah, muamalah, sirah, manaqib, tafsir dan lain. Ini semua kitabnya masadir asliyah ya. Artinya ketika kita mengatakan kitab kumpulan hadis artinya beserta sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Seperti kitab Sahih Bukhari. Kalian apa nama Sahih Bukhari nama lengkap? Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar. Al-Jami'ul Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Nama kitab Sahih Bukhari yang kita kenal sekarang. Nama panjangnya Al-Jami'ul Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ajanihi. Itu nama panjangnya. Yang kita kenal dengan kitab Sahih Bukhari. Al-Jami'ul Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ajanihi. Wa ajanihi wa sunanihi wa ajanihi. Panjang sekali namanya. Ini generasi yang butuh sesuatu yang simpel. Simpelkan menjadi sahih. Nah, salah satunya Al-Jami. Contohnya Al-Jami Imam Sahih Bukhari. Kalian kalau buka kitab Sahih Bukhari, kalian bahkan temukan kitab-kitab tafsir, ya kan? Ada kitab tafsir khusus. Padahal kitab hadis, tapi ada kitab tafsir ya, isinya ayat, kadang asbabun nuzul dan tafsir oleh para sahabat. Nah, kitab Jami itu yang mengumpulkan semua maudhu dalam hadis. Ada di sana akidah, sirah, muamalah, fikih, manaqib. Manaqib itu maksudnya manaqib as-sahabi seperti itu. Kitabul manaqib. Muamalah, tafsir, ada semua di sana. Kalau Imam Muslim seperti apa, kitab Jami atau enggak? Kalau saya Muslim ada macam-macam maudhu dari sana. Ada kan? Tapi ulama ikhtilaf nama Sahih Muslim yang asli itu apa. Ada banyak pilihannya, Ustaz lupa. Kemudian ada kitab Sunan, ya, Sunan Al-Arba'ah. Kalian suka dengar itu kan? Sunan Al-Arba'ah. Apa itu kitab Sunan? Kitab yang fokus terhadap maudhu fikih saja. Itu nomor berapa saya baca? Kita lanjut ke kitab Sunan dulu. Kitab As-Sunan adalah kitab hadis yang terkumpul di dalamnya hadis-hadis fikih yang mengikuti bab tertentu, bab iman, bab taharah, bab salat, untuk memudahkan dalam mengistinbat hukum fikih. Itu Sunan Al-Arba'ah itu fikih. Itu namanya kitab Sunan. Makanya beda sendiri namanya dengan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau ini Sunan terkenal dengan nama Sunan. Ada sekarang kitab Al-Masanid atau Kitabul Musnad. Masanid jamaknya. Apa itu kitab Masanid? Kitab hadis yang di dalamnya terkumpul riwayat-riwayat para sahabat tanpa mengikuti kategori bab-bab tertentu. Seperti Musnad Imam Ahmad. Kalian kalau buka kitab Musnad Imam Ahmad, terus kalian cari Kitabul At-Taharah, nggak ada. Kitabul Iman, nggak ada. Kalian kalau nggak belajar tahrif, kitab apa nih? Nggak ada. Kalau nggak ada kitab Sholahnya, kalau nggak ada kitab. Ternyata manhaj mu'alif berbeda. Ini namanya kitab Musnad, bukan kitab Sunan, bukan kitab Sahih, bukan kitab Jami. Di kitab Musnad itu beliau menulis mentartib nama-nama seorang rawi dimulai dari sahabat. Kemudian di bawah nama beliau ini ditulis hadis-hadis yang diriwayatkan dari jalur beliau saja. Misalkan Abu Hurairah, di bawah nama Abu Hurairah semua hadis Abu Hurairah, khusus hadis Abu Hurairah. Ini namanya Musnad. Tartibnya tidak mengikuti kitab dan bab, tapi mengikuti nama-nama rijalul hadis. Ini namanya kitab Al-Musnad. Jadi jangan kalian cari kitab Al-Taharah, kitab Musnad.
Paham? Ini nanti akan memudahkan kita dalam mentaklid. Antum kalau mau mentaklid hadisnya Abu Hurairah itu lebih simpel dari kitab musnad. Ya? Antum kalau mau mentaklid satu hadis tapi antum nggak tahu nih rawi sahabatnya siapa, ya udah rujuk kitab selain kitab musnad. Ila akhir. Nanti kita akan insyaallah. Yang nomor 4 ada kitab Al-Ma'ajim atau Mu'jam, adalah kitab yang disusun mengikuti nama syekh dari mu'allif sesuai dengan tertib huruf hijaiyah. Nah, ini saya punya kitab. Ini saya punya kitab misal, ya. Bukan benar-benar punya kitab. Saya punya kitab. Kitab hadis tentu saja. Ini kita berbicara tentang kitab hadis semua kan. Kemudian Ustaz berguru kepada 100 masyayikh, insyaallah. Misalkan Ustaz ngambil hadis dari 100 masyayikh kita. Kemudian nama 100 masyayikh ini Ustaz tartib dari alif sampai ya. Tartib Abu kata-kata. Ba. Siapa ulama kita, Ba? Misalkan tak ila akhir ya di setiap di bawah nama setiap syekhnya ustaz saya tulis hadis-hadis yang saya riwayatkan dari Abu Fulan. Saya tulis hadis-hadis yang saya riwayatkan dari Abu Bakar. Apa perbedaannya dengan musnad? Paham kan? Kalau musnad tartibnya dari sahabat sampai akhir. Kemudian sahabat ini di bawah setiap nama sahabat ditulis hadis sahabat tersebut. Kalau kitab Ma'ajim seperti kitab komus. Kalian buka kayak komus. Misalkan kalian mau cari riwayat Imam Bukhari yang dari syekhnya Yahya, kalian tinggal kalau ada yang buat ma'ajim untuk Imam Bukhari, kalian langsung ke ya. Syekhnya Imam Bukhari yang ya. Kalian cari hadisnya. Kalian cari nama syekhnya dulu, terus di bawah nama syekh nanti ada hadisnya. Khusus berarti hadis itu jalurnya sudah ditentukan. Nah, yang menariknya beberapa kitab seperti ini yang tartibnya dengan rijal itu sangat akurat. Karena apa? Minal muksirina fil riwayah. Kadang mu'alif menyertakan nama murid dari orang tersebut. Misalkan Abu Hurairah, dia kan banyak hadisnya dan banyak muridnya, ya kan? Di bawah nama Abi Hurairah bukan langsung ditulis hadisnya, enggak, tapi ditartib juga murid-muridnya. Ditartib muridnya menurut huruf hijaiyah. Kalau si murid ini juga banyak periwayatannya, ditartib murid-murid di bawahnya. Berarti kan jalurnya tertentu, jalurnya apa? Private, jalurnya khusus. Jadi cepat akan dapat hadis. Misalkan antum mau taklid hadis dari misalkan Muhammad Ibrahim Abi Hurairah. Ternyata pertama langkah antum jadi Abi Hurairah. Ketemu kata-kata, oh ternyata di bawah Abi Hurairah ada murid, ada nama murid-murid, cari nama Ibrahim. Ketemu nama Ibrahim di sini. Ternyata di bawah Ibrahim ada juga nama murid Muhammad. Nah, semakin jauh antum mencari, semakin akurat nanti hadis yang antum dapat. Paham? Dan muksirin dan minal fil riwayah biasanya ditulis nama muridnya, ditartib lagi nama muridnya. Kalau murid dari muridnya itu banyak periwayatannya, ditartib lagi nama muridnya sampai bersambung-sambung. Antum tinggal mencari, ketemu nanti. Paham kan? Lanjut. Kitab Ilal berbicara tentang hadis-hadis yang bermasalah, hadis-hadis yang cacat.
seperti Ilal Ibni Abi Hatim dan lain-lain. Kitab Ajza ini berbicara tentang satu maudhu tertentu atau satu sanad tertentu. Ini seperti puzzle dari satu kitab masadir. Misalkan Imam Bukhari ada satu Kitabul Adab di Bukhari. Satu kitab isinya bab tentang adab saja dengan sanad beliau tentu saja, atau satu kitab tentang iman saja, ya, atau terhadap imam-imam yang lain. Dia tidak mengumpulkan menjamak dalam satu kitab seperti Sahih atau Sunan, tidak, tapi diambil satu maudhu atau satu sanad tertentu. Misalkan sanad Abi Hurairah, kitab Musnad Abi Hurairah saja, bukan musnad semua sahabat. Itu namanya Al-Ajza. Yang ketujuh, kitab Al-Atraf. Apa itu kitab Atraf? Kitab hadis yang berisi potongan lapas dari hadis salah seorang sahabat. Nanti hadisnya terpotong, tapi dikasih tahu ini kayak daftar isi, kayak komus. Hadis salah seorang sahabat disertai dengan perawinya dengan tujuan untuk menunjukkan letak hadis tersebut di kitab-kitab masadir asli. Paham kan kitab Al-Atraf? Nanti saya kasih PDF, kita praktik di PDF biar kalian ada gambaran. 8. Kitab Al-Mustadrak dan Mustakhraj. Mustakhraj kita sudah jelaskan kan? Masih ingat mustakhraj? Dua istilah ini kalian pasti Ustaz suka tertukar ya. Mustadrak dan mustakhraj. Coba kalian lihat perbedaannya, ini mungkin sedikit saja sebelum kita akhiri. Mustakhraj, mustadrak. Antum ketemu satu kitab mustakhraj ala sahihain. Tadi kita sudah bahas mustakhraj. Apa itu? Ketika seorang mu'allif menggunakan sanadnya untuk men-track sanadnya seorang imam. Dia mau lihat ketemunya di mana sanad saya sama Imam Bukhari di hadis ini. Nah, itu mustakhraj. Kalau mustadrak, seorang mu'allif kita dia adopsi manhajnya seorang imam di dalam kitab itu, dan dia takhrij hadis-hadis yang belum disebutkan oleh imam itu di kitabnya. Misalkan, apakah semua hadis sahih itu ada di Sahih Bukhari? Masih banyak hadis sahih yang lain yang tidak ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya. Kemudian ada seorang imam, misalkan apa contohnya? Mustadrak Imam Hakim ya. Nah, Imam Hakim ini dia mengadopsi manhajnya Imam Bukhari dalam menyaring sebuah hadis, dalam memilih sebuah hadis. Misalkan Imam Bukhari nggak suka hadis yang ini, sukanya hadis yang ini. Itu diteliti sama Imam Hakim. Imam Bukhari kalau hadisnya seperti ini nggak dimasukin dalam kitabnya. Kalau hadisnya seperti ini, itu yang dipilih Imam Bukhari. Itu diteliti semua oleh Imam Hakim. Dan manhaj itu diadopsi oleh Imam Hakim. Dan dengan manhaj itu beliau mencari hadis-hadis di luar kitab Imam Bukhari. Nah, seakan-akan oh, ini hadis yang belum disebutkan Imam Bukhari dalam Sahih. Kalau kita menggunakan standar Imam Bukhari. Kalau Mustadrak Imam Muslim, oh, ini hadis-hadis yang belum disebutkan Imam Muslim dalam kitabnya. Kalau kita menggunakan standar Imam Muslim. Nanti kita akan belajar seketat apa standarnya para imam dalam menyaring hadis-hadis tersebut. Paham kan perbedaan mustakhraj dan mustadrak? Jangan tertukar. Kalau mustakhraj, antum ambil hadisnya imam, antum pakai sanad sendiri, sambung sanad dengan para imam. Kalau mustakhraj, antum ambil manhajnya imam, manhaj imam antum ambil. Kemudian antum cari hadis yang belum ada di kitabnya si imam. Oh, ternyata
Kalau kita pakai manhajnya Imam Bukhari, ternyata hadis 1, 2, 3, 4, 5 ini yang belum ada di Sahih Bukhari. Paham? Ustaz? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan lanjut pertemuan besok. Jangan begadang ya, biar paginya kita siap ya. Wallahu ta'ala a'lam.